Dari awal memang uang Agus itu kalau diserahkan sesuai dengan apa namanya peruntukannya, biaya pengobatan memang peruntukan seperti itu. Pak, tapi dia bilang itu uang dari donatur, Pak. Kenapa? Kan uang Agus, itu dari uang donatur. Kan sudah dikasih ke Agus. Bukan uang donatur lagi dong. Ya tapi kan donatur sempat kecewa kemarin kan? Ya namanya orang kecewa boleh-boleh aja lah. Tapi kan nantinya kita bisa selesaikan permasalahannya dengan bijak, ya, kepala dingin, ya, hati yang bersih, tidak ada kepentingan apapun selain dari bagaimana menyelesaikan dana donasi ini tepat guna untuk pengobatan Mas Agus. Itu, ya. Oke. Bang, tapi apabila ini hari ini kan abang berstatement akan menyerahkan uang kepada Agus, tapi apabila setelah ini respon donatur berbeda nih, saya tidak ikhlas, saya nggak rela terus menyurati Novi atau abang, gimana sikapnya abang? Ya kita lihat ya, saya nggak mau berandai-andai untuk itu ya, karena prioritas saya untuk penyelesaian dana donasi ini untuk pengobatan Mas Agus. Saya nggak mau berandai-andai. Berarti untuk sekarang Tenovi gak bakal ngelaporin balik Mas Agus atau gimana, Bang? Anda kalau tanya gitu berulang lagi kan nanti ke kan yang nyumbang kan udah ikhlas banget, yang mau dipakai buat apapun terserah. Maaf ya Mbak, aku stitch videonya. Setiap orang kan punya persepsi beda-beda ya Mbak, gitu. Mungkin Anda salah satu orang yang punya hati ikhlas gitu ya, ya bagus. Cuman yang Mbak harus tahu adalah kita menyumbang untuk Agus itu yang pertama untuk pengobatan. Itu inti permasalahannya, untuk pengobatan, bukan buat bayar utang, bukan buat beli keperluan lain lah selain pengobatan, untuk kesembuhan dia. Itu konfliknya itu Mbak, gitu. Untuk nyumbang kan kita tahunya juga Agus sakit, bukan Agus punya utang, bukan kan? Itu aja. uangnya haknya Agus. Berarti ada uang masalah beres gitu? Oh alah, Gus gak mari-mari masalahmu perkara donasi. Ya apa ya? Saya sih bisa memaklumi kalau seandainya Agus itu mikirnya sempit, punya pikiran sempit gitu kan. Dari apa yang udah selama ini dilihat di medsos, tak lihat di TikTok kayak gitu kan ya, saya lihatnya cuma di TikTok sih, cuman dari beberapa kali dia tampil di podcast, di apa gitu, saya tuh menyimpulkan kalau Agus ini pikirannya sempit, sesempit itu kayak gitu, dan semanipulatif itu. Apa kok manipulatif? Soalnya gini, lihatlah di acara ini ya, dia tuh bisa ngomong dengan lancar, dengan lantang, tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Tapi kalau waktunya diwawancara di rumah sakit, atau mungkin ada wawancara yang berhubungan dengan pemeriksaan, dia langsung kayak tiba-tiba kayak kerupuk kesiram air gitu. Moro-moro melempem, moro-moro suaranya mendayu-dayu, tidak bersemangat, hampir depresi, bla 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 dan bla dan bla. No. Heran. Aku curiga ini aku sebenarnya dua orang. Saya ada dua kalau kata saya Agus gitu. Oke lah, kita maklumi aja. Oh bukan kita, aku memaklumi itu gitu loh. Aku memaklumi lah ya, Agus itu ya pikirannya sempit, atau mungkin dia bilang aku depresi, aku stres, aku sedih, aku pingin itu. Aku memaklumi gitu loh, karena dia memang mungkin di posisi yang seperti itu dengan kondisinya. Orang sehat aja, yang kita biasa sehat aja ya, tiba-tiba sakit apa gitu seminggu nggak sembuh-sembuh, kan capek sendiri kayak gitu loh. Tiba-tiba kayak ngerasa stres kayak gitu. Itu yang orang biasa. Lah Agus ini kan luar biasa, dia harus matanya kayak gitu, belum lagi luka-luka di badan yang lain kayak gitu kan. Jadi kalau dia bilang dia stres, dia feeling depresi, itu buatku masih bisa diterima, walaupun ya. Pihak Agus Salim keceplosan mau damai dengan mediasi dengan Pratiwi Novianti jika ada uang donasi 1,35 miliar rupiah. Adapun kuasa hukum Agus Salim, Ilal Farhad Abbas keceplosan saat sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar. Disampaikan Farhad Abbas,
Kliennya yaitu Agus Salim mau berdamai dengan Teh Novi jika dikasih sisa uang donasinya. Pihak Agus Salim mengaku ogah mediasi dengan Teh Novi jika uang sisa donasi sebesar 1,3 miliar tidak dikembalikan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi, duduk bareng sama Teh Novi. Kisah si Agus masih berlanjut ya guys, entah sampai bila-bila pun ini selesainya kita kagak tahu ya. Terus kalian pasti udah lihat tayangan itu ya yang dia diwawancara, dia sama pengacaranya dipertemukan, pengacaranya Teh Novi. Di sini inti dari semua ini adalah si pihak Agus hanya ingin uangnya saja 1,3 M itu dikembalikan dan masalah clear. Dia maunya kayak gitu. Bekicot. Kalau lu ambil tuh duit 1,3 M, siapa yang mengawasi lu, Mau lu poe-poein lagi tuh duit? Itu duit donasi, bos. Apalagi untuk pengobatan, lu harus dalam pengawasan menggunakan itu duit karena ada pasalnya. Buset dah, ini udah bener-bener nih, udah baik-baik nih diajak buat mediasi nih ya. Teh Novi kagak mau nih penjarain lu nih. Kalau sekali dia gerak tuh, lenyap lu Gus, lenyap. Tahan, jangan emosi, ngomong yang baik-baik aja ya. Kenapa sih orang undang dia di TV segala sih? Gak percuma. Jawabannya sama, pembahasannya juga sama. Dia cuma mau tuh duit. La ilaha illallah. Mau mediasi, Gus, ya. Mediasi nih. Baiknya kayak gimana nih duit nih? Dibalikin atau lu tetap amanah dibalikin tapi lu amanah sama tuh duit lu pengobatan, atau tetap di yayasan dan diatur sama yayasan, atau dibalikin ke para donatur gitu Gus. Lu kagak pengen nih balikin tuh duit ke para donatur yang kagak ikhlas, lu pengen tuh duit. Selanjutnya, rupanya pihak Agus Salim sudah menerima undangan mediasi dari Pratiwi Novianti dan kuasa hukumnya. Namun Agus mengaku tidak mau dan memilih menyelesaikan masalahnya di kantor polisi. Sebab laporan Agus terhadap Teh Novi sudah berjalan di kepolisian. Namun Ilal Farhad sempat keceplosan soal sisa uang donasi. Dirinya mengatakan kalau kliennya bersedia mediasi jika uangnya dikembalikan seutuhnya ke rekening Agus Salim. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ibu ini termasuk anak-anak yang akan saya laporin. Emang kalau kamu menangis, katanya pembela kaum lemah. Kok cuman dari omongan aja? Setelah kemarin kasusnya Agus, katanya pembela kaum lemah. Nah sekarang ada kasusnya dia sendiri. Orang tua, ibu, bapaknya semua seanak-anaknya mau dipenjarakan sama dia nih orang. Coba klarifikasi yang benar lah masalah uang UMKM ini seperti apa, yang benar gitu loh. Klarifikasinya itu yang jelas, clear, supaya orang-orang ini menilainya juga juga tahu gitu loh. Kalau misalkan Anda betul, ya kita nilai betul. Tapi kalau misalkan Anda salah, kita nilai salah gitu loh. Jangan apa-apa orang kecil semua mau dipenjarakan semua, seanak-anaknya semua mau dipenjarakan. Ini kan nggak sesuai sama omongan Anda yang katanya pembela kaum lemah. Pembela kaum lemah siapa? Agus doang. Ya. Sekarang ini orang yang menuntut uang haknya itu mau dipenjarakan seanak-anaknya. Sedangkan Agus yang tadinya donasi 1,5 M ada di rekening Agus, terus sekarang lagi diperdebatkan. Kau perjuangkan seperti kau memperjuangkan dirimu sendiri ya. Katanya pembela kaum lemah. Kaum lemah ya cuman Agus ya menurutmu ya. Kalau misalkan orang-orang yang kayak gini ini yang benar kejadian uangnya larinya ke kamu semua, terus habis itu mau kamu penjarakan seanak-anaknya, mau kamu penjarakan gimana? Yang terakhir, awalnya kuasa hukum Pratiwi Novianti Pablo Benua mengatakan kalau kliennya tetap fokus ingin membantu pengobatan mata Agus dengan uang donasi yang kini ada di yayasannya. Kalau memang Agus sudah membuka komunikasi, saya dengan tim kuasa hukum dan Novi mengundang Mas Agus dan kuasa hukumnya, kita mediasi, kata Pablo Benua. Namun tawaran itu rupanya tidak disambut baik oleh pihak Agus. Untuk apa lagi? Kan sudah ada laporan polisi, bukan di situ tempatnya, di kantor polisi.
kata Ilal menyela ucapan Pablo Benua. Ia juga mengatakan kalau Agus bersedia damai jika uangnya yang ada di yayasan dikembalikan seutuhnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudahan TV, pamit. Sampai jumpa.